Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan sebab kita adalah umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Kita adalah umat-umat lebih daripada pemenang. Pemenang dalam segala perkara, dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah
lebih dari pemenang Tuhan. Kami mau datang menyembah, mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Sebab kami tidak takut Tuhan, karena Engkau memegang tangan kami Tuhan. Engkau memegang hidup kami Yesus. Sebab Kau besar.
pada kesempatan ini Tuhan, kami masih bisa berbakti, memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Semua ini karena kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Engkau sudah memegang dengan teguh, dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan, sehingga kami bisa berdiri sampai saat ini. Semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau memberi kemenangan ke dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Sebentar kami mau menikmati sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bersabdalah buat kami ya Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan boleh tinggal dalam kehidupan kami, menjadikan kami pemenang-pemenang-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk setia, untuk menjadi alat-Mu. Pakailah kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu ya sebentar ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan, memberi kemenangan kepada jemaat yang ada, yang susah dapat dihiburkan, yang mengalami sakit penyakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang mengalami kelemahan Engkau kuatkan, karena firman-Mu mempunyai janji ya dan amin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami mau siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami sudah berdoa, dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Pak Ibu, saudara semua. Selamat kita diberkati Tuhan dalam ibadah kita sore hari ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan lewat Ibu Gembala, Tuhan izinkan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Doa kami Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, perlindungan Tuhan terus kerjakan dan hidup dalam keberkatan Tuhan. Amin. Tetap jalankan protokol kesehatan, ya Tuhan melindungi kita semua. Pengumuman hari Jumat besok jam 4 sore di tempat ini ada pelatihan untuk orang-orang yang terlibat di dalam radio Suara Mahanaim. Ya, jam 4 kita tuntaskan pelatihan kita, ya, dan akan dilatih oleh Pastor Anton. Tempat ini selama 2 hari, mungkin Jumat dan Sabtu. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau terlibat dalam pelayanan radio ini, monggo, belum terlambat. Ya, kalau mau terlibat, nanti ada yang bisa mendampingi. Jadi enggak siaran sendiri, ada yang mendampingi. Puji Tuhan. Ditunggu ya, tunggu partisipasinya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka firman Tuhan kita pada sore hari ini yang melanjutkan apa yang saya sampaikan di pagi hari. Dalam Kejadian pasal 5, Kejadian 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu ayat 22 dan ayat 23 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia ayat 20. Ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, ini menceritakan seorang tokoh Alkitab yang bernama Henok, dan tidak banyak Alkitab mencatat nama Henok di dalam Alkitab ini ya, tidak banyak diangkat
sempat diangkat di dalam Ibrani pasal 11 menjadi salah satu tokoh-tokoh iman, Henokh. Dan meskipun tidak banyak diangkat di dalam Alkitab, tetapi bukan berarti tokoh ini tidak penting dan kita abaikan, bukan. Justru kita mau belajar banyak dari seorang yang bernama Henokh. Nah, Alkitab mencatat di ayat 22, Henokh ini hidup bergaul dengan Allah. Dan kalimat itu diulangi lagi di dalam ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalimat ini menjadi sesuatu penekanan yang penting dari seorang yang bernama Henokh. Bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang kita ingin pelajari pada sore hari ini. Apa sih yang disebut atau dinamakan hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana caranya kita hidup bergaul dengan Allah? Nah, saudara, di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata bergaul itu digunakan kata halak. Halak itu artinya berjalan, berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata walk, ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi lebih tepat terjemahan bahasa Inggrisnya. Jadi yang dinamakan hidup bergaul dengan Allah itu adalah hidup yang berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Allah. Nah, hari-hari ini kita penting untuk hidup kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Ada lagu Pantai Kosta dulu, ku tak dapat jalan sendiri. Pasti yang senior-senior ngerti ya lagu ini. Tuhan tolong padaku. Jadi kita ini nggak dapat jalan sendiri. Nah, itu yang membuat Musa di dalam Keluaran pasal 33, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau sendiri tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Musa ngerti pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun Tuhan di awal-awal di pasal 33 itu, ayat pertama, ayat kedua, ayat 3, dia udah kasih semacam jaminan, Musa kamu udah berangkat aja, jalan aja ke tanah perjanjian. Pokoknya aku akan berikan tanah perjanjian itu kepadamu. Aku akan utus seorang malaikat untuk berjalan bersama dengan kamu dan bangsa ini. Negeri yang penuh dengan susu madu itu akan kuberikan. Meskipun ada tangan musuh-musuh, itu akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Udah, kamu jalan aja. Tetapi di ayat 15, Musa dengan tegas berkata, Tuhan, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Artinya Musa mengerti betul pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, hari-hari ini kita juga perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Akibat pandemi COVID-19 ada banyak kesusahan, ada banyak masalah, persoalan yang datang dalam hidup kita. Kita harus akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya tidak dapat jalan sendiri. Saya perlu Engkau, saya perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Maria di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, malaikat mengatakan kepada Maria bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau saudara lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya sebenarnya nothing impossible with God. Jadi bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Allah ya memang gak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak usah dipertanyakan, bagi Allah memang gak ada yang mustahil. Tapi kalau bersama dengan Tuhan artinya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Karena Tuhan yang mengerjakan itu. Amin. Musa juga ngerti di dalam Keluaran pasal 33 ayat 16, pentingnya berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan adakan perbedaan di dalam kehidupan kita. Semua akibat COVID-19 ini, semua mengalami masalah, tidak terkecuali. Semua ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun, semua mengalaminya. Tetapi bagi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan kepada kita. Amin. Di saat orang lain mungkin stres, depresi, di saat orang lain mungkin frustasi, putus asa, tapi bagi anak Tuhan yang berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan selalu berikan kekuatan, selalu berikan semangat, berikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, itulah pentingnya kita berjalan bersama dengan Tuhan.
Cuma di dalam Alkitab bagian lain mengatakan gini, masalah ini, bahwa jalan Tuhan itu dengan kita itu seperti langit dan bumi. Bahkan Paulus mengatakan jalan Tuhan tidak terselami. Gimana kita mau jalan bersama dengan Tuhan? Nah, coba lihat di dalam Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Coba bayangin saudara, berapa atau betapa jauh perbedaan jalan kita dengan jalan Tuhan. Ya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Beda jalan Tuhan dengan jalan kita. Beda banget. Nah, makanya Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 11 di dalam ayat 33, Roma pasal 11 ayat 33 mengatakan seperti ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Paulus loh, rasul besar, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa, itu pun aja masih nggak ngerti jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu nggak terselami. Lah gimana kita mau jalan bersama dengan Tuhan kalau jalannya ini beda? Nah, karena itu sore hari ini kita mau belajar bagaimana sih jalan bersama dengan Tuhan. Apa sih jalan bersama dengan Tuhan? Bagaimana kita jalan bersama dengan Tuhan? Kita mau belajar. Coba kita lihat kembali di dalam Mika pasal yang keempat. Mika itu setelah Yunus, ya, termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Mika pasal 4, saya baca mulai ayat 1. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana caranya berjalan bersama dengan Tuhan. Mika pasal 4 ayat pertama, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi setelah berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar. Sampai ke tempat yang jauh, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat 4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya, di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Ayat 5, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Nah, mari kita belajar dari perikop ini bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Ini firman Tuhan kepada Nabi Mika, ya, untuk Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan, dan ada satu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Kenapa? Karena rupa-rupanya bangsa Israel punya pengalaman yang buruk jalan bersama dengan Tuhan. Mereka gagal paham jalannya Tuhan. Sehingga kalau saudara perhatikan, Tuhan izinkan mereka masuk di dalam pembuangan, ditawan di Babel selama 70 tahun.
Tetapi ada satu pengharapan bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Nah, saat Tuhan mengembalikan ke tanah perjanjian, firman Tuhan ini katakan nanti Tuhan akan ngajarkan jalan-jalan kepada mereka. Rupa-rupanya waktu pertama mereka gagal paham bagaimana caranya berjalan bersama dengan Tuhan, gagal. Sehingga Tuhan izinkan mereka masuk ke pembuangan, masuk ditawan oleh Raja Babel, ditawan di negeri asing, keluar dari tanah perjanjian. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian dan Tuhan akan mengajarkan jalan-jalannya kepada mereka. Nah, mari kita belajar melalui peristiwa ini, kitab ini, bagaimana cara berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar dari kegagalan bangsa Israel juga. Ketika itu jalan bersama dengan Tuhan mereka tidak berhasil. Nah, yang pertama untuk jalan bersama dengan Tuhan, saudara bersedia datang ke rumah Tuhan. Ada kerinduan datang ke rumah Tuhan, ada kehausan datang ke rumah Tuhan. Ada apa dengan rumah Tuhan? Ada pengajaran, ada firman Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat 1 dan ayat 2, akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya apa? Supaya Ia Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari Sion, dari bait Tuhan, dari rumah Allah. Bagaimana cara hidup berjalan bersama dengan Tuhan? Ayo Pak, Ibu punya kehausan, kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Memang akibat COVID-19 kita dibatasi untuk beribadah. Sempat kita tidak diizinkan untuk beribadah. Tetapi jangan sampai itu membuat kerinduan kita akan datang ke rumah Tuhan. Kehausan kita untuk datang ke rumah Tuhan itu sirna, itu pudar, hilang dalam kehidupan kita. Mari bangkitkan kembali kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Punya kerinduan, kehausan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Ada apa dengan rumah Tuhan? Karena di dalam rumah Tuhan keluar pengajaran dan firman-Nya untuk kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Amin. Kitab Yesaya mengatakan dalam Yesaya pasal 2, Yesaya pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Amin Pak Ibu. Milikilah kehausan. Pemazmur dia katakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Raja Daud dia katakan dalam Mazmur pasal 27, satu hal telah kuminta kepada Bapa, kepada Tuhan seumur hidupku. Ya ada lagunya itu ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku minta. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Raja Daud ngerti betul. Diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kenapa? Karena di rumah Tuhan kita diajarin bagaimana cara berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, cuma di sisi lain perlu kita tahu, pernah suatu waktu bangsa Israel ketika mereka ibadah, ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan menolak. Tuhan tidak suka
korban mereka. Coba lihat di dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang ke-21 dan ayat 22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkan daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, timbul pertanyaan, bangsa Israel ketika mereka datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kenapa Tuhan tidak suka terhadap korban mereka? Bukan berarti korban gak penting, tetapi saudara lihat, kenapa sampai Tuhan membenci perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ibadah yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Nah, kalau saudara lihat, ini firman Tuhan datang kepada Amos. Amos ini nabi Tuhan yang memang Tuhan tugaskan untuk melayani Yerobeam, raja Israel Utara, Yerobeam yang kedua. Nah, waktu itu kondisi moral mereka sedang rusak. Kondisi rohani mereka sedang terpuruk. Mereka gampang melakukan ketidakbenaran, ketidakadilan. Kalau saudara lihat di pasal-pasal awal 1, 2, 3, bangsa Israel yang mampu, yang kuat, mereka menindas orang-orang yang lemah. Mereka bertindak tidak adil, mereka berbuat tidak benar kepada mereka. Di sisi lain, mereka juga beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itu yang membuat Tuhan tidak suka ibadah mereka. Mereka munafik di luar, mereka melakukan kejahatan, mereka bertindak tidak adil, tetapi di sisi lain mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka menaikkan pujian itu dan Tuhan tidak suka dengan ibadah. Jadi gini saudara yang dikasih Tuhan, miliklah kehausan datang ke rumah Tuhan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar menjalankan aktivitas kita, bukan sekedar ya udah tiap minggu saya datang beribadah kepada Tuhan, tetapi mari saudara, milikilah kehausan rindu dalam ibadah untuk berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan mengajarkan jalan-jalannya kepada kita semua. Bukan sekedar rutinitas, kita ibadah tapi di luar jahat tetap jalan terus, bertindak tidak benar jalan terus, hidup tidak kudus jalan terus. Gimana Tuhan gak suka? Firman Tuhan bilang, mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita mau diajar jalan-jalannya Tuhan, mari milikilah kehausan untuk datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pribadi yang luar biasa. Nah, pribadi itulah yang mengajar saudara jalan-jalan yang saudara harus lakukan. Amin. Amin Pak Ibu. Amsal mengatakan gini, ada orang menganggap jalannya lurus, tahu-tahu menuju kebinasaan. Kita susah hidup di dalam dunia ini. Kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu petunjuk-petunjuknya Tuhan. Kita perlu firman Tuhan untuk mengarahkan setiap langkah hidup kita untuk menuju berkat-berkat pemulihan apapun yang Tuhan sediakan di depan dalam kehidupan kita. Amin. Amin Pak Ibu. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita jalankan ibadah sekedar rutinitas, ya udah sekedar jalankan aktivitas kebiasaan saja dan sebagainya, tetapi mari di dalam ibadah ini Tuhan hadir, benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya, merasakan kuasa-Nya. Tuhan menjamah hidup kita, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, yang terakhir, kita kembali ke kitab Mika tadi. Mika pasal 5. Mika pasal 4. Bagaimana
cara berjalan bersama dengan Tuhan. Yang tadi pertama, milikilah kehausan untuk kita datang ke rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pribadi. Yang kedua, yang terakhir, dalam ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 bagian terakhir. Ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedang menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas dan seterusnya. Ya, saudara baca itu. Di dalam ayat 3, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa. Hakim ini pemimpin di dalam sidang. Kemudian akan menjadi wasit, pemimpin dalam suatu pertandingan. Jadi hakim dan wasit ini identik dengan pemimpin. Artinya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, biarkan Tuhan itu yang jadi pemimpin dalam hidup kita. Bukan kita, Pak Ibu. Seringkali kita mau, ya saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi bukannya Tuhan yang memimpin kita yang mimpin Tuhan. Kita yang ngatur-ngatur Tuhan. Kita yang perintah-perintahkan Tuhan. Tuhan gini ya, dan sebagainya. Padahal Tuhan mau pimpin kita. Tuhan mau memimpin kehidupan kita. Tetapi kita nggak mau dipimpin. Kita justru yang mengatur Tuhan. Tuhan, saya maunya gini, dan sebagainya. Nah, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, mari Pak Ibu, saudara kasih Tuhan, bersedialah untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin, saudara. Bersedialah untuk dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudara, hidup yang dipimpin oleh Tuhan itu enggak mudah, saudara. Bangsa Israel kurang pimpinan Tuhan apa? Coba. Begitu keluar dari tanah perjanjian, ada tiang api yang memimpin mereka pada waktu malam. Ada tiang awan yang menyertai kehidupan mereka pada waktu siang. Tuhan hadir di tengah umat-umatnya. Kurang apa, saudara? Tetapi karena mereka nggak mau dipimpin oleh Tuhan, mereka nggak mau diatur oleh Tuhan, justru mereka yang mau ngatur Tuhan, mereka yang mau kendalikan Tuhan. Yaitu bukannya Tuhan yang memimpin kita, tetapi kita yang memimpin Tuhan. Kalau kita yang mau dipimpin oleh Tuhan, mari serahkan hidup kita untuk Tuhan yang atur dalam kehidupan kita. Amin. Nyerah sama Tuhan. Meskipun kelihatannya Tuhan bawa dalam situasi dalam kutip padang gurun, gak apa-apa kalau Tuhan yang suruh, perintahkan. Tetap jalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, coba saudara lihat, untuk bisa dipimpin oleh Tuhan ada beberapa prinsip. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan katakan gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ini prinsip tuntunan Tuhan, prinsip pimpinan Tuhan. Ayo Pak, Ibu, saudara kasih Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita dengan segenap hati pada pimpinan Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Kalau saudara lihat tadi di dalam Mika pasal 4 ayat yang kelima, kalau saudara perhatikan, Mika pasal 4 ayat yang kelima, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ini namanya komitmen dan kesetiaan. Walaupun bangsa-bangsa lain
itu berjalan demi nama Allahnya, kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Untuk apa? Untuk kapan? Untuk selamanya dan seterusnya. Ini namanya komitmen. Komitmen kesetiaan. Dengan segenap hati. Saudara harus sadar, tuntunan Tuhan itu enggak jalan tol terus. Ada namanya jalan lembah, ada jalan berbatu-batu, ada jalan yang namanya jalan padang gurun, serba sulit, serba sukar. Tapi bagi orang yang mempercayakan seluruh hidupnya dengan segenap hati, tidak sukar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Percayakan hidup kita dengan segenap hati. Meskipun kadang-kala Tuhan bawa kita ke lembah, bawa kita ke tanah yang berbatu-batu, bawa kita ke jalan yang berkelok-kelok, padang gurun dan sebagainya. Tapi bersama dengan Tuhan, percayalah, kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Bangsa Israel gagal paham di sini. Mereka ngeluh terus. Di padang gurun mereka ngeluh, salahkan Tuhan, salahkan Musa. Mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka gagal paham. Mereka tidak mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Makanya mereka belajar. Nanti orang-orang akan menyembah kepada Allah, tapi kami akan menyembah kepada Tuhan yang kami sembah untuk selamanya dan seterusnya. Mereka belajar itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, gak mudah memang jalan bersama dengan Tuhan. Yesus pernah komunikasikan ini, ya, bahwa kalau mau mengikut aku harus pikul salib, menyangkal diri. Dalam terjemahan kitab bahasa Indonesia masa kini, itu menyangkal diri itu melupakan kepentingan kita. Kepentingan kita ini kita lupakan, hanya kepentingan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Enggak mudah saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Pikul salib, menyangkal diri. Apa yang gampang? Susah. Kalau enggak segenap hati enggak mungkin. Makanya Tuhan bilang, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan. Karena itu mari berjalan bersama dengan Tuhan. Harus berjalan dengan segenap hati. Enggak bisa setengah-setengah Pak Ibu. Enggak bisa setengah-setengah. Makanya di dalam kitab Wahyu kepada jemaat, salah satu jemaat dari 7 jemaat, Tuhan berfirman bahwa kalau mau panas, panas. Kalau mau dingin, dingin. Enggak bisa suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Enggak bisa kita ikut Tuhan hanya setengah-setengah. Kalau mau melayani Tuhan full, kerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Kalau Tuhan percayakan untuk kita beribadah, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita ngikut Tuhan, untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita dipimpin oleh Tuhan, ayo mari dengan segenap hati. Tidak bisa setengah-setengah Pak Ibu. Memang gak mudah berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tuhan bilang kepada seorang, Rabi, kami mau mengikut engkau. Nah Tuhan berkata, serigala punya liang, kemudian burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya ngikut Tuhan itu siap ditolak. Yesus ditolak oleh orang-orang Nazaret, desa tempat dia lahir, di tempat dia dibesarkan di situ. Yesus ditolak oleh orang-orang Gerasa. Yesus ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, orang Saduki. Yesus ditolak. Siap gak ketika Tuhan pimpin jalan kita, kita mengalami penolakan demi penolakan. Mungkin saudara kita menolak kita, mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita menolak kita. Kita sanggup gak? Kita gak ngeluh, kita gak marah sama Tuhan. Sanggup gak? Ngikut Tuhan itu memang gak mudah Pak Ibu. Gak mudah. Kalau saudara lihat ya, kalau nanti saudara boleh baca itu di dalam Matius pasal 8 ayat 19-20. Ditolak di mana-mana. Sampai ujung-ujungnya dia harus mati di atas kayu salib. Mari Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memang penting hari-hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu mari berjalanlah dengan segenap hati. Ketika kita dipimpin Tuhan, jangan setengah-setengah. Yes Tuhan, aku serahkan seluruh hidup saya
untuk dipimpin oleh Tuhan. Jangan Tuhan ini yang boleh kamu pimpin, yang ini enggak, ini biar saya aja. Bagian ini biar saya aja, bagian itu biar Tuhan yang pimpin. Enggak bisa, serahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Dan percayalah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan adakan perbedaan dalam kehidupan kita. Surga, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, dan kami boleh mendengar berkat firman-Mu yang mengajar kami untuk kami boleh setia seturut akan Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, seturut akan firman-Mu Tuhan. Dan kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan, bangsa kami sedang Tuhan dilanda COVID-19 Tuhan. Engkau tahu Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan, Engkau melawat bangsa kami, supaya Tuhan segala penyakit ini Tuhan boleh dilakukan dalam bangsa kami Tuhan. Dan Engkau juga Tuhan berikan senantiasa Tuhan kasih sayang-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan buat bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan banyak Tuhan bangsa ini Tuhan percaya pada firman-Mu Tuhan, boleh kembali Tuhan datang kepada-Mu Tuhan, dan percaya Tuhan Engkau adalah juru selamat kami ya Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR, MPR Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik, saling menopang Tuhan dalam tugas tugas tanggung jawab mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh dan takut akan Engkau, sehingga boleh membawa kemajuan buat bangsa kami ya Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan para medis, para dokter, perawat Tuhan, dan tenaga relawan Tuhan yang saat ini membantu penanganan COVID-19 Tuhan. Mereka Tuhan Kau berikan kekuatan dalam melayani Tuhan pasien-pasien, dan berikan Tuhan perlindungan-Mu kepada keluarga mereka, sehingga mereka boleh Tuhan selamat dari segala sakit penyakit Tuhan, dan mereka boleh menjalankan tugasnya dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau juga Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, baik di kota maupun pelosok Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayanan mereka Tuhan, boleh mereka boleh menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun ada, boleh Tuhan menjadi mengajarkan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, jadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati pelayanan yang ada di GBT Mahanaim Tuhan, baik Ibu Gembala, baik Om Samos keluarga, baik para majelis, baik wadah-wadah rayon Tuhan, wadah-wadah kaum pria, wanita, sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Kau urapi Tuhan, mereka boleh menjadi Tuhan alat-Mu Tuhan untuk Tuhan mengajarkan Tuhan kebenaran-Mu Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan, iman mereka Tuhan semakin Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Engkau juga Tuhan berkati pelayanan suara radio Mahanaim ini Tuhan, yang Kau pakai Tuhan, biarlah menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat di Kota Rembang ini Tuhan, dan di seluruh tanah air Tuhan, sehingga Tuhan lewat pelayanan radio Mahanaim ini Tuhan juga banyak yang mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan boleh mengerti Tuhan keselamatan hanya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan. Engkau sempurnakan, Engkau biarlah Tuhan apa yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan, Engkau yang menjawab Tuhan, dan Engkau
yang mendengarkan doa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan, doa ini hanya dalam tangan Kau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawabkan Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami, Tuhan, biarlah kami senantiasa haus, Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Kami haus datang di rumah-Mu Tuhan. Kami senantiasa hidup Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah sore hari ini, Engkau berkati mereka dengan roh sukacita-Mu Tuhan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami jemaat-Mu yang hadir. Kami yakin berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami Tuhan. Di mana saja kami berada, kami boleh rasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya. Kesempatan ini kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mangeduaman Tambah yang sakit. Engkau jamah dia Tuhan, sembuhkan dari segala sakit penyakitnya, supaya boleh bebas melayani kerja-Mu. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, sejahtera-Mu mengawali kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu, seperti air sungai yang tetap mengalir menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.